Surah Al-Baqarah ayat 247 tentang kriteria pemimpin beserta kisah Raja Talut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Nabi Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam, yaitu Samuel, yang dalam bahasa Ibrani adalah Ismail, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkatkan bagi mereka seorang raja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepadanya sebuah tongkat dan sebuah sangkakala yang di dalamnya terdapat minyak al-quds untuk mengadakan sayembara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Samuel, sesungguhnya temanmu akan menjadi raja, itu adalah orang yang tingginya sama dengan tinggi tongkat ini, dan perhatikanlah sangkakala yang di dalamnya terdapat minyak. Apabila terdapat seorang laki-laki yang masuk kepadamu, lalu bau minyak yang terdapat di dalamnya tercium, maka dialah yang menjadi raja Bani Israel. Minyakilah rambutnya dan angkatlah dia menjadi raja mereka. Dia bernama Talut. Maka berdatanganlah seluruh bangsa Israel untuk mendaftarkan diri dan mengukur tinggi tubuh mereka dengan tongkat tersebut. Namun tidak ada di antara mereka yang mencapai tinggi tongkat itu kecuali Talut. Ketika Talut masuk, minyak yang terdapat di dalam sangkakala menyebarkan baunya yang harum. Samuel pun berdiri, lalu mengukur tingginya dengan tongkat dan ternyata tingginya sama dengan tongkat. Samuel berkata kepadanya, dekatkanlah kepalamu. Maka dia menjulurkan kepalanya dan Samuel meminyakinya dengan minyak al-quds dan berkata kepadanya, sekarang engkau kuangkat menjadi raja Bani Israel. Allah telah memerintahkan kepadaku supaya mengangkatmu menjadi raja mereka. Talut menjawab, tidakkah engkau ketahui bahwa margaku lebih rendah daripada marga para raja Bani Israel? Nabi berkata, memang benar. Samuel pun berkata, Allah memberikan kerajaannya kepada orang yang dikehendakinya. Tetapi Bani Israel tidak mau menerimanya dengan berkata, bagaimana Talut dapat menjadi raja kami? Sedangkan kamilah yang lebih berhak untuk menjadi raja daripada dia. Selain itu, dia tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan untuk keperluan pasukan. Dia seorang penyamak, kulit pengembala, atau penjual air yang mengangkut air dengan keledainya. Mereka berkata demikian karena di kalangan Bani Israel terdapat dua marga, yaitu marga kenabian dan marga kerajaan. Marga kenabian berasal dari keturunan Lewi bin Yakub,
Di antara keturunannya adalah Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Sedangkan marga kerajaan berasal dari keturunan Yahuza bin Yakub, di antaranya Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Adapun Talut yang berasal dari keturunan Bunyamin bin Yakub, tetapi Allah telah mencabut kenabian dan kerajaan dari mereka karena melakukan dosa yang amat besar, berzina secara terang-terangan. Talut diresmikan menjadi raja mereka, maka Samuel berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya, mengangkatnya menjadi rajamu, dan menganugerahinya ilmu yang luas, yakni ilmu peperangan dan ilmu agama, dan tubuh yang perkasa, yaitu kekuatan berperang dan bertanding melawan musuh, ketampanan dan tinggi badan yang ideal." Talut bin Qais lebih tinggi daripada yang lainnya, mulai dari kedua pundak hingga kepalanya. Karena itu pula ia dinamai Talut, seakar dengan kata tawil yang berarti panjang atau tinggi. Orang yang paling alim pada masa itu di kalangan Bani Israel, paling berakhlak, paling sempurna bentuknya, dan paling tampan setelah nabi mereka, sehingga ia mampu memimpin Bani Israel. Talut memiliki loyalitas dan semangat juang yang tinggi, serta berwawasan luas, sehingga mampu menghimpun kekuatan Bani Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya, berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya, yang tidak seorang pun mampu menghalanginya. Adapun harta kekayaan bukan menjadi syarat untuk menjadi raja, karena dengan ilmu yang luas, fisik yang kuat, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah baginya untuk mendapat harta yang diperlukan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas kekuasaan, keagungan, dan rezekinya, dan Maha mengetahui tentang orang yang lebih pantas menerima karunia-Nya itu. Asbabun nuzulnya yaitu firman-Nya, "Anna yakunu lahul mulku alaina." Maksudnya sebagaimana penjelasan dalam ayat sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 246. Mereka berkata, bagaimana mungkin Talut akan menjadi raja yang memerintah kami? Firman-Nya, "Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Maksudnya sedangkan Talut adalah orang miskin yang tidak punya harta untuk menjalankan pemerintahan, padahal keharusan bagi mereka ialah taat dan mengucapkan kata-kata yang baik. Firman-Nya, "Innallaha astafahu 'alaikum." Kemudian Nabi itu memberikan jawaban kepada mereka yang maksudnya, dia telah memilih Talut sebagai pemimpin kalian dari kalangan kalian sendiri, dan Allah Ta'ala lebih mengetahuinya daripada kalian. Nabi bersabda, "Bukan aku yang menentukannya berdasarkan pandanganku sendiri, tetapi Allah Ta'ala yang menyuruhku untuk memilihnya karena kalian telah meminta hal itu kepadaku." Firman-Nya, "Wajadahu bastatan fil ilmi wal jism." Maksudnya, Talut lebih mengetahui daripada kalian, lebih mulia, lebih perkasa, lebih kuat, dan lebih sabar dalam peperangan, serta lebih sempurna ilmunya dan lebih tegar daripada kalian. Oleh karena itu, ia layak menjadi seorang raja karena berpengetahuan, mempunyai bentuk tubuh yang bagus, dan buat fisik maupun mental. Firman-Nya, "Wallahu yu'ti mulkahu may yasha." Maksudnya, dialah yang maha bijaksana, yang mengerjakan apa saja yang dia kehendaki. Dia tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan. Justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena ilmu, hikmah, dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Firman-Nya, "Wallahu wasi'un alim." Maksudnya, dia maha luas karunia-Nya, dia maksudnya rahmat-Nya bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan maha mengetahui siapa yang berhak memegang pemerintahan dan siapa yang tidak berhak. Tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Andes Wahbah Az-Zuhali, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, menjelaskan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 247 menjelaskan nabi mereka Samuel berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Talut sebagai raja bagi kalian. Jadi kalian harus menaatinya dan berperang bersamanya." Lalu mereka berpaling sembari berkata,
bagaimana bisa Talut menjadi raja kami, sedangkan dia fakir dan bukan dari keluarga kerajaan, sedangkan kami orang-orang yang memiliki kekuasaan kepemimpinan lebih berhak menjadi raja daripada dia. Dia itu fakir, tidak memiliki rezeki melimpah dan harta yang banyak yang bisa digunakan untuk mendirikan kerajaan. Lalu Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian seorang raja dan telah memberikannya dengan pengetahuan dan kekuatan fisik. Dia itu orang yang kuat agama dan strategi untuk melawan musuh dalam perang. Dan Allah itu maha luas keutamaannya dan maha mengetahui orang yang berhak dan lebih baik atas sesuatu kekuasaan, dan Allah itu memberikan kekuasaan bagi orang yang dia pilih. Kisah Raja Talut. Kisah Talut dalam Al-Quran adalah salah satu kisah yang mengajarkan nilai kepahlawanan, sebab ia hadir sebagai representasi sosok pahlawan bangsa Israel di tengah kemerosotan sosial politik dan keagamaan mereka pasca wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Terlebih lagi, kala itu mereka berada di bawah cengkraman kekuasaan bangsa Amalikoh atau Baltoto yang dipimpin oleh Raja Jalut. Kisah Talut bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram dan gelap selepas kepergian Nabi Musa. Pada waktu itu terjadi krisis keimanan dan perjuangan di kalangan mereka, terutama ketika Yusha bin Nuh, seorang pengikut setia Nabi Musa alaihissalam dan pemimpin agama dan sosial Bani Israel wafat. Akibatnya mereka terpuruk, kehilangan Allah dan tujuan seperti domba tanpa pengembala. Tanpa sosok pemuka agama yang berpengaruh, masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan berbagai dosa dan penyimpangan yang semestinya tidak dilakukan, seperti membunuh nabi. Tanpa sosok pemimpin, Bani Israel juga menjadi lemah dan akhirnya terjajah oleh bangsa lain, yaitu dinasti Bukhtanasar. Dinasti Bukhtanasar terkenal sangat kejam kepada Bani Israel. Dikisahkan bahwa mereka menahan pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, menarik upeti semana-mana, dan berbagai tindakan yang membuat umat Nabi Musa ini sengsara. Kebebasan hidup bangsa Israel direnggut hingga tak tersisa, bahkan mereka diperlakukan layaknya budak. Di tengah penindasan tersebut, Bani Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus seorang nabi yang dapat menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya mereka selalu membunuh para nabi dan keturunannya. Doa mereka ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus seorang nabi bernama Samuel, yaitu seorang keturunan terakhir dari keluarga Lawi. Talut hadir sebagai representasi sosok pahlawan bangsa Israel. Singkat cerita, Samuel kemudian diangkat menjadi nabi. Ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban dan meneruskan risalah Nabi Musa alaihissalam. Dengan kehadiran Samuel, bangsa Israel berharap mereka dapat mengakhiri penindasan dinasti Bukhtanasar. Untuk memenuhi tujuan tersebut, suatu hari mereka meminta Samuel agar mengangkat seorang pemimpin sebagai langkah takmis melawan Jalut. Mereka berkata, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi Samuel menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Kemudian Nabi Samuel mengangkat Talut, seorang yang soleh dan bijaksana, sebagai pemimpin Bani Israel. Namun mereka malah tidak setuju dan berkata, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi Samuel menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Mereka sangat kesal dengan terpilihnya Talut, yaitu seorang pengembala miskin dan bukan keturunan Lawi, sebagai pemimpin. Sebab dalam tradisi bangsa Israel, para nabi dan raja harus berasal dari golongan bangsawan dan keturunan rumpun kenabian.
Keengganan mereka ini baru mereda setelah Nabi Samuel menyebutkan bukti de facto kepemimpinan Talut, yakni sebuah tabut. Tabut merupakan peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat. Sebelumnya, tabut yang diyakini oleh bangsa Israel membawa ketenangan dan kemakmuran hilang akibat direbut oleh tentara dinasti Bukhtanasar. Lalu malaikat mengembalikannya kepada Talut sebagai bukti bahwa ia telah dipilih menjadi pemimpin kaumnya. Segera setelah pelantikannya, Talut mengumpulkan seluruh kekuatan bangsa Israel, melatih dan menyiapkan taktik pertempuran bagi mereka. Diperkirakan pada saat itu ada sekitar 70.000 pemuda yang berposisi sebagai prajurit dan Talut sebagai jenderal utama. Ia adalah representasi sosok pahlawan bangsa yang memimpin pasukan dengan gagah untuk melawan Raja Jalut yang zalim. Pasukan Bani Israel kemudian bertolak menuju medan peperangan melalui padang Sahara yang keras dan tandus. Di tengah perjalanan, yaitu di antara Yordania dan Palestina, mereka bertemu sebuah sungai yang penuh dengan air jernih. Melihat sungai itu, mereka sangat bersukacita dan ingin segera melompat ke dalamnya. Raja Talut yang melihat kondisi pasukannya tersebut serta atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka agar tidak minum secara berlebihan karena itu dapat mempengaruhi kekuatan pasukan Bani Israel. Jika mereka meminum air sungai tanpa penuh kesiagaan atau secara berlebih-lebihan, maka hampir dipastikan sesudahnya mereka akan terkampar atau bisa jadi disergap musuh. Talut berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Tetapi perintah Talut itu tidak dihiraukan oleh pasukannya, kecuali segelintir orang termasuk Nabi Daud, muda yang saat itu belum diangkat menjadi nabi. Sebagian besar pasukan Bani Israel yang tidak mematuhi perintah Allah mundur karena takut terhadap pertempuran. Lantas Talut melanjutkan perjalanan dengan ditemani pasukan kurang lebih sejumlah 300 orang prajurit. Dalam hal ini, Talut kemudian hadir sebagai sosok pahlawan bagi bangsa Israel dengan semangatnya yang menggebu-gebu. Ia berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Setelah sekian lama, pasukan Talut akhirnya berjumpa dengan bala tentara Jalut yang jumlahnya berkali-kali lipat. Ketika melihat musuh, Talut dan pasukannya berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka serempak berkata, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Sebelum pertempuran dimulai, akan diadakan duel 1-lawan-1 dari setiap perwakilan pemimpin pasukan. Ini adalah sebuah tradisi peperangan yang turun-temurun kala itu. Jalut kemudian dengan sombong menentang semua pasukan Talut. Namun ketika Talut hendak menjawab tantangan tersebut, seorang pemuda gagah berani, yakni Nabi Daud, meminta izin untuk melawan Jalut. Dengan izin Allah, Daud alaihissalam dapat mengalahkan dan membunuh Talut. Dikisahkan bahwa ia membunuh Jalut dengan ketepel yang selalu dibawanya sebagai senjata. 3 buah batu meluncur deras ke kepala Jalut hingga ia tewas. Melihat kematian Jalut, bala tentaranya kehilangan arah dan akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Kisah Talut dan Bani Israel dalam Al-Quran ini diakhiri dengan informasi bahwa Allah telah memilih Daud sebagai nabi dan raja bagi bangsa Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki, dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Kisah Talut sebagai representasi sosok pahlawan bangsa Israel ini dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 246 hingga 251. Sekian kisah Raja Talut. Semoga bermanfaat. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Talut, kita dapat mempelajari beberapa hal. Di antaranya, 1. Ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kemerosotan, kemunduran, dan kehancuran.
2. Ketika umat dalam masa kegelapan, maka dibutuhkan sosok pahlawan dan agama yang mampu membantu mereka keluar dari masa tersebut. 3. Tiada ada upaya kecuali ridho dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.